Jumpa lagi dengan Riva Media, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Playwright dan Python. Kali ini kita masih membahas seputar page selector atau lokator. Dan kali ini kita akan membahas tentang XPath, CSS selector, dan juga atribut CSS. Jika rekan-rekan semuanya sudah belajar tentang Selenium di channel kami, tentu rekan-rekan semuanya tidak asing dengan XPath dan CSS selector. Akan tetapi kali ini kita akan bahas lagi bagaimana penggunaan XPath, kemudian CSS selector, dan juga atribut CSS di dalam Playwright. Oke, langsung saja kita buka proyek kita sebelumnya. Sebelumnya kita menggunakan tag selector. Teman-teman semuanya, di dalam Playwright ini banyak sekali alternatif yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan lokator atau selector. Oke, sekarang akan kita beralih dari tag selector menggunakan XPath selector. Untuk mendapatkan XPath sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman semuanya. Kita bisa menggunakan cara yang kita lakukan pada Selenium Chrome yang telah kita bahas pada playlist lain. Semisal di sini saya akan mencoba untuk klik pada tombol buka artikel terbaru ini, kita bisa mendapatkan XPath dengan mudah, yaitu dengan cara klik pada bagian select elemen ini, kemudian kita arahkan pada buttonnya, kemudian kita tinggal di sini, kemudian kita arahkan di sini ya. Selama buttonnya ini terhighlight, semisal di sini ya. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat ya. Coba amati pada bagian button ini. Oke, rekan-rekan bisa melihat buttonnya terhighlight atau terblok. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita copy. Kemudian kalau kita ingin menggunakan XPath, maka silahkan copy XPath-nya. Oke, di sini ada copy XPath, kita klik, maka akan otomatis XPath pada elemen ini sudah tercopy. Langsung saja ini kita copy di dalam codingan kita. Untuk menggunakan XPath, maka rekan-rekan semuanya harus menambahkan dulu keywordnya yaitu XPath, kemudian sama dengan, dan kemudian kita paste XPath-nya. Rekan-rekan bisa melihat di sini ada tanda petik. Jadi, jika di sini ada tanda petik, maka di sini kita rubah agar tidak sama. Ini kita ganti dengan tanda petik 1. Kemudian di bagian akhir juga kita ganti tanda petik 2 ini, kita ganti dengan tanda petik 1 seperti ini sehingga tidak error. Oke. Jadi penggunaan XPath di dalam Playwright kita harus awali dengan XPath kemudian sama dengan, kemudian kita paste XPath yang telah kita copy dari browser tadi. Oke, sekarang kita coba ya, kita jalankan, kita apply di sini. Oke, apakah bisa klik tombol ini? Oke, rekan-rekan semuanya, Playwright sukses untuk menekan tombol buka artikel terbaru. Itulah penggunaan XPath di dalam Playwright. Rekan-rekan semua silahkan berkreasi tentang penggunaan XPath ini, karena cara mendapatkan XPath tidak hanya dengan cara inspect elemen, tetapi silahkan rekan-rekan semuanya explore lebih jauh tentang XPath. Oke, sekarang kita akan mencoba menggunakan CSS selector. Ini kita hapus saja ya. Bagaimana cara mendapatkan CSS selector di dalam Chrome? Caranya cukup simple, ini sama dengan cara yang telah kita gunakan untuk mendapatkan XPath tadi. Jadi silakan ini kita arahkan di sini, kita klik select elemen, kemudian kita arahkan di sini. Kemudian setelah itu kita cek di sini ya. Di sini kita klik kanan, kemudian kita copy. Kemudian silakan copy pada bagian selector. Oke, di sini selector kita copy. Kita copy. Kemudian sekarang kita lanjut, kita paste di dalam codingan. Langsung saja kita paste. Oke, seperti ini ya penggunaannya. Oke, sekarang kita coba rekan-rekan semuanya, apakah dengan cara ini bisa berhasil untuk klik pada button buka artikel terbaru ini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita apply. Kita tunggu, apakah bisa scroll ke bawah. Oke rekan-rekan semuanya, kita sukses untuk klik pada tombol artikel terbaru dengan menggunakan CSS selector. Oke, next kita akan berlanjut selector berdasarkan atribut. Oke, sekarang kita amati di sini rekan-rekan semuanya. Sekarang akan saya perbesar di sini. Kita akan mencoba untuk mendapatkan atribut yang ada di dalam button ini. Oke, kita arahkan di sini. Oke, di sini kita cari yang unik. Di sini ada class, kemudian ada href, kemudian ada tab. Oke, ini adalah atribut-atributnya. Class, href, dan juga tab. Kira-kira teman-teman semuanya yang unik apa? Semisal di sini ada tab index 0, apakah di dalam elemen lain ada yang menggunakan atribut tab index 0? Jika ada, maka rekan-rekan harus skip. Kita cari atribut lain. Di sini ada class, kemudian ada n2 style. Apakah di elemen lain ada kelas yang sama dengan kelas ini? Jika ada, maka skip. Di sini ada href, kemudian my latest news. Apakah di elemen lain terdapat atribut href dengan value-nya adalah my latest news? Coba ini kita copy saja ya.
Kemudian kita kopikan di sini, ini kita ganti. Oke, kita paste di sini. Kemudian teman-teman semuanya, karena kita akan menggunakan atribut, maka kita bisa menggunakan kurung kotak seperti ini. Ini menandakan bahwa ini merupakan sebuah atribut. Jadi kita akan menargetkan atribut href sama dengan myLetNews. Oke, sekarang kita coba rekan-rekan semuanya. Kita jalankan. Oke rekan-rekan semuanya, rekan-rekan bisa melihat sukses untuk menekan tombol buka artikel terbaru. Oke, kita sudah belajar tentang XPath, kemudian kita sudah belajar tentang CSS Selector, kemudian kita juga sudah belajar tentang atribut. Banyak sekali cara di dalam Playwright untuk mendapatkan lokator atau selektor. Kita sudah belajar tentang text selector, kemudian XPath selector, kemudian ada CSS selector, kemudian atribut selector. Dan pada video selanjutnya kita masih membahas seputar selektor, karena masih ada banyak selektor yang akan kita bahas di dalam Playwright. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.